Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, yauma nahsyarul muttaqina yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Maryam ayat 85 sampai 86. Pada hari kiamat, ingat pada hari ketika orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Allah yang Maha Penyayang sebagai utusan yang terhormat. Wafda itu, makanya ada tulab al-wafidin di Ummul Qura itu kita disebut tulab al-wafidin, mahasiswa yang datang ya, sebagai delegasi utusan kan gitu dari negaranya masing-masing tentunya. Nah, begitu pula nanti pada hari kiamat itu kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih sebagai utusan yang terhormat. Sebenarnya itu mahasiswa-mahasiswa ini utusan yang terhormat. Hanya berapa banyak orang yang tidak menggunakan nikmat bisa belajar di Saudi untuk bisa menyebarkan dakwah yang benar. Malah yang ada adalah hanya sekedar untuk mencari uang, ketenaran saja. Setelah itu tidak diamalkan ilmunya. Ya. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring halau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam. Wirda dalam keadaan dahaga. Jadi kami giring orang-orang yang durhaka dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga, haus. Orang yang durhaka, mujrimin. Wa nasuqul mujrimin. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Apakah kita termasuk orang yang durhaka, mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya? Berkata benar tapi menyalahi perkataannya? Nanti akan dikumpulkan dalam keadaan dahaga dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa yauma nusayyirul jibal, pada hari itu kami perjalankan gunung-gunung, wa taral arda barizah, dan kamu akan melihat tanah yang nampak luas, wa hasarnahum, kami kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, tidak ada yang kami luputkan di antara mereka seorang pun. Pasti semua mereka akan dikumpulkan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan manusia pada waktu itu tatkala dibangkitkan itu dijelaskan, tatkala dibangkitkan dan untuk dikumpulkan di tengah waktu mau dikumpulkan itu dijelaskan di sini, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat itu khufatan uratan gurala. Khufatan uratan gurala. Khufatan itu artinya tidak pakai sandal, telanjang. Hah? Bukan di neraka. Tatkala di padang mahsyar dikumpulkan tuh tidak beralaskan kaki. Kan tadi itu kejadiannya setelah di kuburan dibangkitkan. Jadi bermunculan seret di kuburan itu. Wallahu a'lam kejadiannya nanti pada hari kiamat. Sehingga pada waktu itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, malu dong. Semua orang dikumpulkan pada waktu itu khufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang, gurlan, yang ghairu mahtunin, tidak dihitan. Rasulullah bilang pada waktu itu huru haranya, dahsyatnya. Kalau bahasa sunnahnya itu boboraah mikirin orang lain. Gak ngurus orang lain, gak akan mikir
Kalau sekarang sih bisa kedap kedip ya. Iya. Ghairu mahtunin, tidak dihitan lagi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami bada'na awwala khalqin, jadi kami kembalikan sebagaimana pertama kali kamu diciptakan. Jadi ketika kamu diciptakan pertama kali dari ibu bapak, dari ibu kita semuanya bagaimana? Telanjang, tidak dihitan, nggak pakai sendal kan? Masa ada yang pakai sendal? Masa ada bayi langsung ini percaya insya Allah. Inilah keyakinan kita. Harus banyak introspeksi diri kita. Ustaz, padang mahsyar itu di mana kira-kira? Di alam hari kiamat. Ya, di mana kira-kira? Masih belum mati. Ada yang mengatakan di Suriah katanya. Wallahu a'lam. Kalau di situ Suriah kita ini. Pak, dekatnya Ancol. Bukan, saya ini punya ilmu saya ini ada di Suriah, saya pernah dengar begitu, bukan mengira-ngira begitu. Kalau sampean di Ancol ngira-ngira itu. Ini dasarnya ini perlu di. Ya, wallahu a'lam ya. Saya wallahu a'lam. Ini saya bawa kitabnya ya. Iya, coba di Saya dengarkan, Pak. Sekarang Pak bisa, Pak. Daripada ngomong Ancol itu, kita harus pakai dalil dong ngomong. Saya baru dengar kali ini Suriah, Pak. Iya, nanti saya bawa kitabnya. Sekarang, Pak. Udah. Makanya sekali lagi tadi dari awal sudah kita jelaskan bahwasanya berupaya untuk diam dulu ketika di tengah pengajian. Makanya maaf saja saya kok sekarang kok jadi ada perubahan. Kalau dulu kayaknya membiarkan begitu saja dengan keributan yang ada. Padahal sebenarnya di hati saya itu gak seneng. Hanya dalam rangka menghormati antum semuanya, saya membiarkan begitu saja. Walaupun ternyata penting juga untuk mengarahkan mana sebaiknya yang perlu dilakukan sebagai penuntut ilmu. Jadi tatkala kita sedang menuntut ilmu itu, sebaiknya mendengarkan dulu yang baik, baru setelah itu apa hal yang tidak dipahami ditanyakan. Maaf sekali lagi. Sebenarnya saya nggak mau untuk menggurui sebenarnya. Paling yang tidak saya, karena saya juga sedang belajar. Maaf saja ya kepada semuanya ini. Jadi ada hikmah dengan ada pertanyaan, terus nanti insya Allah di akhir insya Allah. Ya. Terus yang itu kejadian tatkala dibangkitkan itu dalam keadaan tidak beralaskan kaki, telanjang, tidak dihitan. Nah, tatkala setelah dihasyar kejadiannya itu bagaimana? Setelah dikumpulkan, setelah berkumpul di tanah lapang nih, ada yang keringatnya sampai pertengahan udun, telinga. Sesuai dengan amalannya. Ada orang yang mungkin bagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sampai mulutnya keringatnya itu. Ada juga yang sampai 2 lututnya keringatnya itu. Itu panas, matahari dekat. Jadi keringat itu datang. Jadi panas gitu kan. Terus ini huru-hara yang terjadi nanti tatkala kita sedang di padang mahsyar. Jadi ada keringatnya itu sampai 2 lututnya. Ada yang keringatnya itu sampai 2 tumitnya. Sesuai dengan amalannya. Tapi ada juga yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Di mana tidak ada pada waktu itu naungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menaunginya. Yaitu 7 orang kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Yaitu Imam Adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah,
hati seseorang yang terkait terus di masjid, ya, bukan video, bukan kemaksiatan dan lain sebagainya, bukan candu pinginnya itu hatinya itu terus di Facebook, ya, bukan itu, tapi selalu di masjid hatinya, walaupun tetap sedang kerja tapi hatinya pingin ke masjid. Bukan diingatnya itu Facebookan aja terus. Ya. Dan dua orang laki-laki yang saling mencintai di jalan Allah dan berkumpul pun di jalan Allah, berpisah pun di jalan Allah, karena Allah semuanya. Jadi sekali lagi, adab dan etika kita sesama teman itu subhanallah. Jadi kita sedang cinta karena Allah dan benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu. Insyaallah kita akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah etika seorang thalabul ilmi ketika sedang di tengah pelajaran.